Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Amelia dengan NIM 211221182. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan terkait ruang lingkup ilmu komunikasi sebagai ilmu sosial, sistem sosial di Indonesia, juga perkembangan ilmu komunikasi dan ilmu sosial dalam perspektif komunikasi. Sebelum kita membahas mengenai komunikasi sebagai rumpun sosial, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih level komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, level komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan juga komunikasi massa. Dalam pembahasan, pastinya kita sedikit tahu apa itu level-level komunikasi dan mengapa komunikasi itu disebut sebagai rumpun sosial. Penyebutan rumpun sosial sendiri karena fenomena ilmu komunikasi akan terus berkembang. Sesuai perkembangan zaman, maka itu akan terus berkembang. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita harus mempunyai kepekaan dalam melihat fenomena sosial. Selain itu, kita harus dapat mengkaitkan antara fenomena sosial terhadap ilmu komunikasi itu sendiri, yaitu level yang 4 tadi. Dari fenomena akhir-akhir ini, saya mengangkat fenomena mudik pada tahun 2023. Mengapa? Karena mudik pada tahun 2023 ini merupakan mudik pertama setelah berakhirnya pandemi COVID-19. Kepuasan publik terhadap penanganan mudik Lebaran 2023 naik signifikan. Dalam survei teranyar, kepuasan publik terhadap penanganan mudik tahun ini mencapai rekor tertinggi, yaitu 89,5%. Hasil kepuasan publik ini berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia. Survei ini dirilis pada hari Minggu, tanggal 15 bulan 5 2023. Survei ini digelar pada tanggal 30 April sampai dengan 6 Mei 2023 terhadap 1.218 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan juga screening. Survei ini dilakukan melalui panggilan telepon oleh pewawancara yang telah dilatih. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode Random Digit Dialing atau RDD. RDD sendiri adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Adapun margin of error survei plus minus 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Mulanya, responden diberi pertanyaan apakah ibu atau bapak melakukan mudik ke kampung halaman pada tahun Lebaran ini. Hasilnya, 31,3% memilih ya dan 68,7% memilih tidak. Akhir-akhir ini konser Coldplay menjadi perbincangan hangat di sosial media maupun di publik. Banyak penggemar Coldplay yang sangat senang ketika mendengar kabar bahwa band tersebut akan mengadakan konser di Indonesia. Mereka mengungkapkan kegembiraan mereka melalui media sosial dan mengekspresikan harapan mereka untuk bisa membeli tiket dan menonton konser tersebut. Secara keseluruhan, konser Coldplay di Indonesia telah menjadi topik yang menarik di perhatian publik di media sosial dan publikasi. Meskipun ada beberapa kritik terhadap harga tiket yang mahal dan keprihatinan terkait persiapan konser, banyak orang tetap berharap bahwa konser ini akan menjadi momen yang bersejarah bagi penggemar musik di Indonesia dan membawa dampak positif bagi industri musik dan pariwisata di Indonesia. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Komunikasi Kreatif.